Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Apriyadi, Prodi Akuntansi dari Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan tugas resum pendidikan kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Tin Hartini, MPD. Rule of law. Rule of law adalah suatu doktrin hukum yang mulai muncul pada abad ke-19 bersamaan dengan kelahiran negara, konstitusi, dan demokrasi. Ia lahir sejalan dengan tumbuh suburnya demokrasi dan meningkatkannya peran parlemen dalam penyelenggaraan negara dan sebagai reaksi terhadap negara absolut yang berkembang sebelumnya. Rule of law merupakan konsep tentang common law, di mana segenap lapisan masyarakat dan negara beserta seluruh kelembagaannya menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun di atas prinsip keadilan dan egalitarian. Rule of law adalah rule by the law dan bukan rule by the man. Rule of law adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa hukum harus memerintah sebuah negara dan bukan keputusan pejabat-pejabat secara individual. Prinsip tersebut biasanya merujuk kepada pengaruh dan otoritas hukum dalam masyarakat, terutama sebagai pengatur perilaku, termasuk perilaku para pejabat pemerintah. Pendidikan demokrasi. Demokrasi pendidikan adalah gagasan atas pandangan hidup yang mengutamakan hak dan kewajiban, serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara dalam berlangsungnya proses pendidikan. Sedangkan di negara-negara yang demokratik, diharapkan sistem pendidikan pun harus demokratik. Pendidikan demokrasi secara padat adalah pemerintahan oleh yang diperintah secara luas. Demokrasi adalah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pendidikan demokrasi harus sungguh berpijak pada pemahaman ini. Indonesia adalah negara demokrasi modern dan berpijak pada Pancasila, bukan negara agama, negara kerajaan, atau negara oligarki. Di dalam pendidikan demokrasi ada beberapa keutamaan penting yang perlu dikembangkan. Yang pertama adalah pemahaman tentang sejarah dan perkembangan konsep. Demokrasi itu sendiri ini sekaligus menegaskan perbedaan antara berbagai bentuk tata politik yang berkembang di dalam sejarah manusia. Yang terpenting untuk dipahami bahwa demokrasi bukan hanya soal pemilihan umum semata, melainkan soal menjalankan kehidupan bersama dengan berpijak pada nilai-nilai maupun hukum yang disepakati bersama secara rasional, terbuka, dan bebas. Pengertian dan karakteristik masyarakat madani. Masyarakat madani adalah suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupan. Menurut PBB, masyarakat madani adalah masyarakat yang demokratis dan menghargai hak-hak tanggung jawab manusia. Menurut Nur Kholis Majid, masyarakat madani merujuk pada masyarakat Islam yang pernah dibangun Nabi Muhammad SAW di negeri Madinah. Masyarakat madani di sini tidak asal masyarakat perkotaan, tetapi memiliki sifat yang cocok dengan orang kota, yaitu perbedaan unsur-unsur masyarakat madani terdiri dari wilayah publik yang luas, demokrasi, pluralisme, toleransi, dan keadilan sosial. Sedangkan pilar penegak masyarakat madani diantaranya LSM, supremasi hukum pers,
created using perguruan tinggi dan partai politik. Syarat masyarakat madani yaitu basic need, berkembangnya hukum kapital dan sosial kapital, tidak ada diskriminasi, adanya hak kemampuan kesepakatan, adanya persatuan antara kelompok, terselenggaranya sistem pemerintah, adanya jaminan, kepastian dan kepercayaan. Lalu bagaimana karakteristik dari masyarakat madani? Nah, ciri-ciri dan karakteristik masyarakat madani: pertama, lahir secara mandiri. Kedua, keanggotaan bersifat sukarela. Ketiga, mencakupi kebutuhan sendiri atau swadaya. Keempat, bebas dan mandiri dari kekuasaan negara sehingga berani mengontrol kebijakan negara. Kelima, free public server, yang diartikan masyarakat sebagai warga negara memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik dan warga negara berhak melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat dan berserikat. Pengertian dan rasional geopolitik. Pengertian geopolitik merupakan metode analisis kebijakan luar negeri yang berupaya memahami dan menjelaskan perilaku politik internasional dalam variabel geografi. Sedangkan menurut pendapat lain, geopolitik ialah kebijakan politik yang memanfaatkan geografi sebagai basis penguasaan ruang hidup untuk menjamin kelangsungan kehidupan negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, fungsi dari geopolitik adalah sebagai konsep ketahanan nasional dalam pertahanan dan keamanan dan pembangunan, serta untuk mengatur pembatasan negara guna menghindari terjadinya sengketa dengan negara tetangga. Nah, untuk lebih lengkapnya tentang pengertian geopolitik, langsung saja simak ulasan berikut ini yang telah dirangkum dari berbagai sumber.
Geostrategik dan ketahanan nasional. Geostrategi Indonesia. Geostrategi berasal dari kata geo yang berarti bumi, dan strategi diartikan sebagai usaha dengan menggunakan segala kemampuan atau sumber daya baik SDM maupun SDA untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam kaitannya dengan kehidupan suatu negara, geostrategi diartikan sebagai metode atau aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan melalui proses pembangunan yang memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur dan terimajinasi guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, lebih aman dan bermanfaat bermartabat. Pengertian geostrategi. Kesimpulan, geostrategi Indonesia diwujudkan melalui konsep ketahanan nasional yang bertumbuh pada perwujudan kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan dengan mengacu pada kondisi geografi. Berceritakan maritim, maka diperlukan strategi besar atau grand strategi maritim sejalan dengan doktrin pertahanan definisif, aktif, dan fakta bahwa bagian terluar wilayah yang harus dipertahankan adalah laut. Implementasi dari strategi maritim adalah mewujudkan kekuatan maritim atau maritime power yang dapat menjamin kedaulatan dan integritas wilayah dari berbagai ancaman. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.